Akhirnya juga nih guys, Safira dengan Julian ini merayakan 7 bulanan Safira, kehamilan Safira nih guys, yang sudah menginjak 7 bulan dan merayakan 7 bulanannya. Dan tentu saja di situ nih guys semua datang, termasuk Dania, ya. Dan acara itu pastinya sangat megah sekali, sangat mewah sekali, yang pastinya akan membuat Safira tidak akan pernah melupakan kejadian momen bahagianya bersama dengan suaminya merayakan acara 7 bulanan anaknya. Dan di acara tersebut ternyata datanglah juga tuh ya mantan suaminya Rafael dan juga mamanya, Mama Lestari. Di mana ternyata Mama Lestari itu memberikan kado ya. Kado yang akan membuat semua orang itu merasa terkejut di situ nih guys ya. Nah, sementara itu juga nih guys ya, Rafael yang bertemu ya dengan Mona di acara 7 bulanannya Safira, ternyata dia berusaha untuk mengejar ya Mona. Setelah selama ini Mona itu berbuat baik kepada Rafael, mengejar Rafael, sehingga akhirnya membuat Mona ini merasa sudah sangat capek sekali, dan ternyata sekarang yang justru malah mengejar adalah Rafael. Namun sayangnya perbuatan Rafael kepada Mona membuat Mona ini merasa sangat sakit hati sekali, dan dia memutuskan untuk bercerai dengan suaminya, dan dia tidak akan bakal mengubah ya dan untuk rujuk kembali bersama dengan suaminya, karena dia sudah tidak mau lagi mengurus ya Rafael, karena Rafael juga selama ini selalu menyakiti Mona, dan oleh karena itulah yang menyebabkan Mona ini sudah tidak mau lagi bersama dengan Rafael guys. Dan sementara itu nih guys ya, ketika Yuda itu berada di jalan, ternyata tanpa disadari di situ ada Romi. Romi yang sudah menyadari bahwa di depan dia itu kayaknya ada Yuda, dan dia berusaha untuk mencari tahu benar nggak di situ Yuda. Dan kemudian dia berusaha untuk berkelahi dengan Yuda di situ nih guys ya, karena dia merasa bahwa Yuda itu masih hidup. Dan sementara kado nih guys yang diberikan oleh ya Tante Lestari itu dibuka tuh ya sama Mama Gina, dan kemudian Mama Gina itu justru mendapatkan kado rekaman, di mana rekaman itu menyatakan bahwa Safira itu pernah keguguran, di mana keguguran itu disebabkan oleh Dania kakaknya sendiri, dan di situ nih guys ya, dia pernah bekerja sama dengan Romi untuk menghancurkan Safira di masa lalu. Sementara itu nih guys ya, membuat ya Safira itu sudah tidak mau lagi bersama dengan Dania dan marah betul kepada Dania atas perbuatannya di masa lalu yang telah menggugurkan kandungan dia. Nah, sementara nih guys ya, Rafael itu nih guys ya pergi ke tempat ruang kerjanya papanya nih guys untuk melihat apakah ada hal penting di ruang kerja papanya. Nah, di situ ternyata dia menemukan handphone papanya, dan dia berusaha membuka handphone papanya. Mungkin barangkali ada hal penting yang ada di handphone papanya, makanya dia berusaha untuk mengecek nih guys ya, kira-kira ada apa nih, informasi penting apa. Dicek tuh ya kan foto-fotonya semacam itu, dan ternyata dilihat di situ juga ada foto papanya, dan dia teringat dengan papanya, dan dia sangat kangen dengan papanya yang masih koma saat ini, belum sadarkan diri. Dan ternyata saat dilihat-lihat nggak ada pentingnya mengenai foto-foto, hanya foto-foto papanya semacam itu. Nah, kemudian dilihat juga tuh, dicek lagi emailnya, adakah email yang sangat penting mungkin dari perusahaan ke papanya semacam itu. Ternyata tidak ada apa-apa. Ternyata setelah dia mengecek-ngecek nih, ada tuh hal yang sangat temuan, di mana dia menemukan rekaman, dan dia berusaha untuk mendengarkan rekaman tersebut. Nah, setelah dia mendengarkan rekaman, ternyata di situ papanya itu menyimpan rekaman kejahatannya Dania kepada Safira, di mana masa lalunya Dania itu yang ternyata pernah menyuruh Romi kalau Romi bisa menggugurkan kandungannya Safira hingga Safira itu tidak bisa hamil lagi, maka di situ otomatis membuat Dania akan menikahi Romi. Dan yang jadi anehnya di pikiran Rafael adalah kenapa papanya itu punya gitu rekaman ini. Kenapa rekamannya tidak dihapus saja? Kenapa rekamannya masih disimpan di handphonenya papanya? Padahal selama ini ya kan Papa Gunawan itu kan baik sama Dania gitu loh. Lalu kenapa rekamannya ini masih disimpan? Itu yang masih menjadi tanda tanya besar. Nah, kemudian sementara itu juga nih guys ya, ada Mama Lestari yang ternyata mendengar ketika anaknya berada di ruang kerja papanya, ternyata itu mengetahui ada rekaman ya di mana kejahatan Dania yang pernah menggugurkan kandungannya Safira. Dan di situ nih guys ya, dia teringat tuh sama papa, di mana papa itu sudah menyalin barang-barang handphonenya yang menjadi barang bukti, di mana Dania itu pernah melakukan kejahatan kepada Safira, dan bertanya kepada papa ternyata bahwa Dania itu yang telah menggugurkan kandungannya Safira semacam itu. Dan kemudian di masa lalu memang papa itu menyuruh Mama Lestari untuk diam saja, tidak usah keluar-keluar mengenai hal ini, kan ini akan jadi masalah yang sangat besar sekali. Nah, kemudian nih guys ya, dia berusaha untuk menghampiri anaknya, dan kemudian bertanya kepada anaknya Rafael, dia lagi ngapain
Nah, kemudian di situ nih guys ya, Rafael ini menunjukkan ya sesuatu hal, yaitu mengenai rekaman. Rekaman di mana di situ nih guys ya ada barang bukti yang menyatakan Dania itu pernah melakukan tindak kejahatan kepada Safira. Makanya ditunjukkanlah tuh rekamannya semacam itu. Nah, ternyata rekamannya itu masih ada di handphonenya Papa Gunawan. Dan disitulah Mama Lestari ini nih guys ya ternyata punya ide. Dia punya ide setelah dia mendengarkan rekaman, di mana rekaman itu memang jelas banget Romi itu ya disuruh oleh Dania untuk ya melakukan namanya pengguguran terhadap Safira dan kejahatan terhadap Safira sehingga Safira itu gugur. Ya, dan kandungan pertamanya dia gugur itu gara-gara ulahnya Romi yang mau mendapatkan Dania. Dan disitulah ya ada niat yang terselubung di Mama Lestari, di mana dia itu pengen minta rekaman tersebut itu dikopi. Jadi dia minta kopiannya, anaknya semacam itu ditaruh di situ ya, disuruh untuk menggandakan di kopi. Karena ternyata mamanya akan punya rencana nih guys, dan disitulah rencana Mama Lestari nantinya akan bikin heboh di acara 7 bulanannya Safira. Dan ini kesempatan nih guys ya buat Mama Lestari ini bikin heboh di acaranya Mama Gina semacam itu. Nah, Safira ini nih guys yang tidur itu nggak bisa tidur. Dia mikirin sesuatu hal yang nggak tahu pikirannya apa semacam itu. Dia berusaha tetap tidur, namun ternyata dia nggak bisa tidur. Ada gangguan di pikirannya Safira. Ya, Safira itu nih guys ya merasa terganggu banget, entah apa yang menyebabkan Safira itu ya merasa bahwa dia nggak bisa tidur gitu loh. Jadi Safira ini mikirin kegelisahan gitu loh guys, mikirin. Dan kemudian di situ ada suaminya guys. Jadi Julian itu sudah datang ke kamarnya Safira, dan di situ nih guys bertanya kepada Safira, Safira lagi apa, kenapa dia tidak bisa tidur gitu loh. Nah, kemudian Safira ini berusaha untuk menjelaskan bahwa dia tidak bisa tidur dikarenakan nggak tahu kenapa semacam itu. Dan kemudian suaminya ini mulai menyadari bahwa istrinya itu tidak tidur karena dia lagi mikirin sesuatu semacam itulah, dan itu yang membuat Safira ini gelisah. Nah, di situ nih guys ya, Safira itu mungkin gelisah menurutnya Julian karena banyak pikiran. Kegelisahan itu terjadi mungkin karena banyak tekanan dari Mama Gina sehingga dia mungkin stres. Jadi Safira nggak bisa tidur. Nah, selaku seorang suami, itulah yang membuat Julian merasa sangat tidak enak, membuat Safira tidak bisa bahagia tinggal di rumah mamanya. Nah, di saat itu jugalah Julian berusaha ngomong kepada Safira bahwa tadi ya di perusahaan ada Mona, di mana Mona itu menawarkan bantuan ya investasi di perusahaannya Mona semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, di perusahaannya Julian investasinya akan diberikan ke perusahaan Julian dari perusahaannya Mona, dan Mona itu menawarkan bantuan kerjasama dengan perusahaan Andromeda Gembilang. Dan di situ nih guys ya membuat Julian itu memang bahagia banget dan cerita kepada Safira, dan Safira sih senang-senang aja ya dan menyetujui apapun itu. Yang penting Mona hadir di acara 7 bulannya yang diundang oleh Julian, gak apa-apa, yang penting Mona itu baik sama Julian, itu yang paling penting ya. Jadi apapun keputusannya di situ Julian mau ngundang Mona pun itu nggak masalah buat Safira ya. Safira tidak pernah ada masalah banget dengan Mona. Dan di situ nih guys ya, Julian ini juga ngerasa bahwa banyaknya masalah yang terjadi dalam kehidupan Safira itu karena Safira ini mengalami tekanan batin dari mamanya semacam itu. Bahkan di acara 7 bulanan besok ya kan Safira sampai nggak bisa tidur gitu loh. Makanya selaku seorang suami benar-benar sedih mikirin istrinya, keadaannya yang belum bisa bahagia, tempat tinggalnya ada di rumah Mama Gina dengan penuh perasaan yang mungkin sedih, pikiran semacam itu. Padahal kondisinya Safira hamil 7 bulan, hamil besar gitu loh. Jadi kasihan semacam itu ya. Karena selaku seorang suami ya Julian belum bisa memberikan kebahagiaan yang utuh kepada Safira ya. Padahal Safira itu seharusnya bahagia tinggal bersama dengan Julian. Nah, di situ nih guys ya ada Mona nih guys yang sudah bersiap-siap, dimana dia mau menghadiri acara 7 bulanannya ya anaknya Safira dan Julian. Dan di situ nih guys ya semuanya sudah disiapkan ya, mengenai kadonya juga, mau berangkat juga semacam itu loh. Jadi pastinya di situ nih guys ya Mona yang akan bertemu dengan banyak rekan-rekannya juga nih guys ya. Dia nggak peduli nanti mau dikatain apa semacam itu. Nah, tiba-tiba di rumahnya juga nih guys ya ada adiknya Jena yang tanpa sengaja itu pengen menemui kakaknya di rumahnya Mona.
dan melihat di situ nih guys ya foto kemesraan antara Rafael dengan Mona. Lalu kenapa ya di situ ada pertanyaan besar di Jenna, ya mereka itu bisa ribut padahal mereka itu sebenarnya serasi semacam itu menurut Jenna semacam itu. Dan Jenna itu melihat foto-fotonya pernikahannya Mona dengan kakaknya, ya Mona dengan Rafael itu bahagia. Nah sementara itu datanglah tuh ya kan, ada Mona yang datang bertanya kepada Jenna, untuk apa dia kemari? Nah kemudian Jenna menjelaskan bahwa kedatangan ke sini itu pengen tahu rumahnya itu kayak gimana. Toh di situ Jenna itu juga kangen sama kakaknya. Ya kan, nah kemudian di situ nih guys ya, Jenna juga mengungkapkan sekalian dia mau makan gitu loh, karena dia belum sempat makan di apartemen dia tinggal. Nah kemudian di situ nih guys ya, Mona itu mengizinkan dia untuk ya makan di rumah dia semacam itu, dan dia mau pergi semacam itu menyuruh Imron ya. Namun ternyata Imron itu nggak bisa mengantarkan dia, supirnya lagi sakit katanya, sehingga yang mengantarkan itu adiknya Jenna yang ikut bersama dengan Mona pergi ke tempatnya Safira acara 7 bulanan. Nah di situ nih guys ya, acara ya 7 bulanan itu ternyata digabung dengan acara akikohnya anaknya Wulan, Tante Wulan. Nah Tante Wulan itu juga merayakan ya guys ya, dimana acara pertama itu adalah acara akikoh anaknya Tante Wulan yang baru lahir. Dan di situ di akikoh guys, dan tentu saja di situ nih guys ya, Wulan juga merasa sangat sedih. Seharusnya di acara akikoh anaknya ada bapaknya semacam itu, namun sayangnya Romi itu orang yang kejam dan jahat, sehingga dia itu memang gak pantas semacam itu, karena selalu bikin masalah gitu loh. Dan di situ nih guys ya, acaranya random yang pertama yang harus dilakukan adalah acara akikohannya anaknya Tante Wulan. Yang kedua baru disusul acara 7 bulanannya Safira seperti itu, dan acaranya tentu pasti akan berjalan dengan sangat meriah sekali dan dihadiri oleh banyak tamu-tamu di situ nih guys ya. Dan tentu saja doa dari mereka semua supaya acaranya lancar. Dan sementara itu nih guys ya, ada Romi ini masih mikirin Wulan dan mikirin anaknya. Karena Mama Gina itu sudah melarang Romi untuk bertemu dengan Wulan, mengacaukan acaranya Wulan ataupun buat masalah di tempatnya Mama Gina. Karena Mama Gina sudah tidak mau lagi ya melihat Romi membuat onar semacam itu. Namun di situ nih guys, ketika dia mau menuju ke tempatnya Wulan ya, mau melihat anaknya, ternyata ada nenek-nenek yang sangat suka dengan dia semacam itu, yang mencegah Romi untuk pergi. Nenek tersebut itu ya ternyata sudah menikah dengan Romi ya. Nah di situ makanya Romi harus menjalankan kewajiban dia, yaitu mencium nenek tersebut, mencium dulu. Dan ternyata di situ dilihatlah tuh sama ya kan Mumun, cucunya nenek tersebut, yang kurang suka melihat kemesraan antara Romi dengan nenek semacam itu. Neneknya itu tidak suka nih guys ya, jika nenek Kania itu ya tidak dicium terlebih dahulu oleh Romi, tidak mengizinkan Romi, dan Romi tidak punya pilihan lain. Nah kemudian harus dicium pipinya juga tuh. Jadi membuat Romi ini berpikir ya mau gak mau dia harus mencium pipinya. Dan kemudian setelah mencium pipinya, Romi mau pergi, ternyata belum diperbolehkan pergi. Ada satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu cium keningnya nenek Kania. Dan nenek Kania itu negasinya membuat Romi ini sangat geram, berpikir bahwa Romi ini akan menghabisi dia sehingga dia bisa mendapatkan warisan daripada dia diganggu nenek Kania. Akhirnya dia tidak punya pilihan lain nih guys ya untuk mencium nenek Kania daripada nenek Kania tidak memperbolehkan dia pergi. Dan kemudian sementara itu justru malah membuat ya Mumun ini kurang suka ya melihat kemesraan neneknya dengan Romi semacam itu. Nah disitulah nenek Kania itu memanggil Mumun ya. Mumun ngapain di situ melirik nenek semacam itu ya. Dan nenek tersebut ini justru malah ya mengatakan kepada Mumun supaya Mumun itu cepat menikah semacam itu ya. Dan kemudian Mumun itu justru malah bilang kepada nenek itu jangan bahagia dulu, jangan bangga dulu, karena mungkin saja ya Om Romi itu menikahi nenek karena hartanya nenek semacam itu. Nah kemudian nih guys, karena dikatakan seperti itu membuat neneknya itu merasa sangat marah, karena apapun yang terjadi setelah kematian dari neneknya, tentu saja semua warisannya itu tidak akan pernah didapatkan oleh Romi. Dan tentu saja Mumun berkata bahwa meyakini betul bahwa dia itu
tahu kalau Romi hanya mengejar hartanya nenek Kania, warisannya nenek Kania semacam itu untuk mengelola hartanya nenek Kania saja. Namun di situ nih guys ya, nenek Kania itu sudah punya strategi. Jadi Romi tidak akan pernah bisa mendapatkan harta warisan nenek Kania ketika nenek Kania meninggal semacam itu. Nah, sementara itu juga nih guys ya, acara akikohannya Tante Wulan itu berjalan dengan baik, di mana yang pertama dilakukan adalah mencukur rambutnya semacam itu loh guys. Dan acaranya itu tentu saja semua dihadiri teman-temannya, kerabat-kerabatnya ya. Dan di situ semua berjalan dengan sangat baik pada awalnya ya guys ya. Dan di situ nih guys ya, semua hadir di situ nih guys. Julian juga ikut mencukur, Safira ikut mencukur ya, bahkan Alfa juga ikut mencukur. Sementara itu nih guys ya, kebahagiaan yang begitu teramat sangat dalam sekali membuat Wulan ini merasa bahagia, walaupun sebenarnya dia juga ikut sedih, karena walau bagaimanapun dia nggak bisa tuh ya bertemu dengan Romi. Rami yang seharusnya menjadi ayahnya itu harusnya hadir. Namun karena tingkah lakunya Romi yang selalu bikin onar, makanya membuat Wulan tidak mengundang semacam itu. Dan di situ nih guys ya, ada Alfa juga yang berusaha untuk ikut cukur semacam itu loh, cukur rambutnya anaknya. Dan di situ acaranya berjalan dengan sangat baik sekali ya guys ya, acaranya sangat baik. Nah, sementara itu juga datanglah Mona tuh ya kan. Mona yang baru hadir ya di tempatnya 7 bulanannya acaranya Safira, melihat di situ nih guys ya banyak orang. Ya di situ banyak orang banget guys ya. Dan di situ dia juga menyuruh ya adiknya untuk ikut sekalian masuk saja. Namun ternyata di situ tidak bisa masuk dia karena dia merasa tidak kenal dengan pemilik rumahnya. Akhirnya ya udah deh, Mona masuk saja karena mungkin acaranya sudah dimulai. Nah, sementara Jenna itu menunggu di luar nih guys. Dan setelah dia menunggu di luar ya rumah, ternyata dia melihat ternyata sketsa rumahnya itu kayaknya bagus banget ya. Siapa ya kira-kira arsitek rumahnya Julian itu, siapa yang ngebangun gitu loh. Makanya dia melihat bahwa dia itu punya inspirasi dari rumahnya Julian, dan maka dari itu membuat Jenna ini berusaha untuk merancang, membuat sketsa dari rumah tersebut terinspirasi dari rumahnya Julian yang bangunannya bagus banget. Nah, kira-kira siapa ya perancangnya? Makanya digambar tuh ya. Dari situ sementara itu juga nih guys ya, Dania itu mau menghadiri acara 7 bulanannya Safira. Maka dari itu dia izin dulu tuh kepada Yuda agar Yuda tidak mencari Dania, dan kemudian di situ diperbolehkan Dania untuk pergi ya menemui Safira, datang di acara 7 bulanannya Safira dengan catatan setelah memberikan kado dia harus segera pulang. Namun tentu saja dia harus ditunggu dan dikawal oleh Ray. Dan Ray harus memastikan betul bahwa Dania itu ya jangan lama-lama di tempatnya Safira. Cukup memberikan kado dan ketemu dengan Safira lalu pergi. Nah, itu yang paling penting. Jadi jangan biarkan Dania itu lama-lama menggosip dengan Safira semacam itu loh. Jadi di situ nih guys ya, Ray disuruh untuk pergi bergegas ya mengantarkan Dania pergi. Nah, di situ nih guys ya, tentu acara akikahnya Tante Wulan berjalan dengan sangat lancar sekali ya. Dan di situ nih guys ya, semua tampak sangat bahagia pastinya di acara 7 bulanannya Safira juga. Dan di situ nih guys ya, hadirlah tuh ya kan Mona. Mona itu nih guys ya menghadiri acara akikohnya Tante Wulan dan juga acara 7 bulanannya Safira. Dan tentu saja memberikan kado. Dan di situ nih guys ya, Mona itu mau melihat anaknya Tante Wulan juga. Nah, setelah dilihat-lihat ternyata bahagia banget ya, Tante Wulan itu sudah bisa merayakan acara akikohannya. Karena saat ini anaknya itu Kenan itu sedang sakit dan dirawat di inkubator, sehingga dia belum bisa untuk dibawa pulang, harus mendapatkan penanganan dokter. Jadi diharapkan bahwa nanti segera anaknya sehat dan merayakan akikohan anaknya Mona semacam itu nih guys. Dan kemudian nih guys ya, tiba-tiba di situ nih guys ya ada Julian, di mana Julian mengatakan kepada Alpha bahwa ada salah satu kerabatnya, ada salah satu orang yang sangat penting ya, Julian yang ternyata itu mau pulang. Jadi diantarkanlah tuh sama Julian pergi. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, karena acara akikohannya itu sudah selesai, maka acara selanjutnya yaitu adalah acaranya Safira, di mana Safira ini mau melakukan acara 7 bulanannya Safira. Dan di situ nih guys ya, semuanya itu diharapkan pergi ke halaman untuk mengikuti acara 7 bulanannya Safira.
Dan tanpa disadari ternyata itu Romi melihat yang baru datang di rumahnya Mama Gina, melihat di situ ternyata bahwa ada acara. Nah, kira-kira acara apa ya di situ? Kenapa Mbak Gina nggak ngundang, nggak ngasih kabar di situ acara apa? Kemudian dia berpikir bahwa kemarin sempat melihat adanya sebuah tenda. Kayaknya di situ dekorasinya itu mau ada acara, namun dia lupa tanya kepada istrinya. Namun dia berusaha untuk ikut masuk nih guys, karena barangkali di situ ada acara yang sangat penting yang seharusnya Romi itu datang gitu loh. Nah, makanya membuat Romi ini nggak peduli dengan larangan dari Mama Gina untuk masuk ke rumah dia. Dia mau hadir itu karena memang walau bagaimanapun dia masih merasa dirinya punya kerabat gitu loh. Dan sementara itu nih guys, ketika Julian itu mengantarkan ya temennya, mengantarkan kerabatnya ya untuk pergi karena dia mau pulang karena ada acara penting di situ nih guys ya. Memang hal yang tak terduga terjadi di Julian, dimana setelah dia mengantarkan nih guys ya, ternyata dia justru malah bertemu dengan Om Romi di depan rumah dia. Dan di situ dia melarang Om Romi untuk masuk ke rumahnya semacam itu. Ya, dan kemudian di situ nih guys ya, karena mendapatkan larangan dari ya keponakannya Julian, membuat Romi ini tidak gentar untuk tetap masuk. Dia tetap masuk nih guys ya. Karena apa? Dia mau pergi ke acaranya. Karena walau bagaimanapun itu kan masih menjadi istrinya. Nah, ternyata dilihatlah tuh sama Jenna. Jenna yang masih merasa bahwa itu kayaknya Kak Julian deh. Oh, apakah ini rumahnya Kak Julian gitu loh. Nah, di situ nih guys ya, Julian tetap melarang keras Om Romi untuk masuk dan membuat akhirnya perkelahian itu terjadi. Jadi Romi ini yang ternyata memang dilarang untuk masuk, kemudian membuat perkelahian itu terjadi, keributan itu terjadi. Kemudian Mama Gina berusaha untuk melerai keributan antara Romi dan keributan antara juga anaknya. Jangan sampai di situ bikin masalah di acara anaknya, akikohan anaknya. Setelah mendengar bahwa ternyata itu adalah acara akikohan anaknya, membuat Romi ini malah justru marah gitu loh. Karena dia kan papanya, kenapa dia tidak diundang? Nah, Mama Gina itu sengaja tidak mengundang Romi dikarenakan satu hal, yaitu masalahnya Romi itu tukang bikin onar. Namun Romi merasa bahwa semua ini jahat kepada Romi. Mbak Gina melarang dia untuk masuk bertemu dengan anaknya di acara akikohannya, sehingga membuat Romi ini merasa sangat marah. Semua itu dilakukan oleh Mama Gina karena memang Romi itu juga tidak punya inisiatif ya untuk merayakan akikohannya anaknya gitu loh. Dia aja selaku bapak aja nggak peduli kan terhadap akikohannya anaknya. Lalu kenapa di situ Mama Gina justru malah mengundang? Namun di situ Romi ini tetap nekat ya berusaha untuk masuk semacam itu. Namun ya di situ Mama Gina berusaha untuk mengancam akan melaporkan polisi jika Romi ini bikin keributan. Karena walau bagaimanapun Romi ini nggak boleh masuk ke rumahnya. Karena apapun itu ya Mama Gina berpikir demi kebaikan dan kelancaran acara akikohan anaknya Wulan, Romi itu tidak diperbolehkan masuk. Jadi Mama Gina itu benar-benar sangat marah kepada adiknya dan melarang keras Romi untuk masuk ke dalam rumahnya. Jika dia tetap nekat masuk, maka akan memanggil polisi. Nah, disitulah ya Romi ini merasa sangat marah. Padahal di situ nih guys ya, Mbak Gina itu adalah mbaknya dia sendiri dan keponakannya Julian sendiri dan istrinya ya Wulan itu masih berstatus istrinya. Mengapa mereka semua melakukan ini semua kepada Romi? Karena Romi itu pantas mendapatkan ini semua atas kejahatan yang ia lakukan sendiri. Dan itulah alasan yang paling mendasar yang membuat ya Mama Gina itu marah kepada Romi dan tidak pernah mengizinkan Romi masuk walaupun itu adalah acara akikohannya anaknya. Walaupun dia bersikeras sekalipun ya. Namun ternyata di situ Romi itu pengen tetap ya akan mendapatkan hak asuh anaknya di pengadilan nanti. Karena apa? Dia tetap nekat ingin mendapatkan hak asuh tersebut. Nah, tiba-tiba datanglah Jenna. Jenna yang mengetahui ternyata itu adalah rumahnya Kak Julian, membuat dia bertanya apa benar ini rumahnya. Dan kemudian dia menjawab, iyalah ini kok ramai seperti itu, emang ada acara apa? Julian menjelaskan bahwa ada acara akikohan anaknya tantenya semacam itu loh guys. Dan kemudian nih guys ya, Jenna itu senang karena di situ ada Julian, karena semenjak dia kuliah itu dia sudah meraju cinta dengan Julian tanpa dia sadari bahwa sebenarnya Julian itu sudah punya istri dan istrinya itu Safira sudah hamil 7 bulan semacam itu. Dan tiba-tiba nih guys ya, ketika dia mau masuk ke rumahnya Julian, dia ditelepon oleh bosnya karena bosnya itu merasa kecewa dengan sketsa
desain dia. Kenapa hasil desainnya itu berbeda? Dan oleh karena itulah membuat Jenna itu merasa minta maaf kepada bosnya bahwa dia mau ketemu dengan bosnya untuk membahas sketsa yang ternyata tidak sama tersebut. Karena ternyata bosnya pengen sketsa yang nggak semacam itu, ternyata hasilnya berbeda. Karena berbeda pendapat membuat Jenna harus meeting sesegera mungkin. Nah, karena dia meeting ya, akhirnya membuat Jenna ini berusaha untuk mengatakan kepada Mona bahwa dia harus pergi segera ya meeting dengan klien karena ada hal yang penting mendesak. Nah, kemudian di situ ya kakaknya Mona berusaha mengizinkan dia pergi naik mobilnya Mona, sementara Mona nanti akan pulang dengan taksi. Dan di situ nih guys, setelah mendapatkan izin, makanya membuat Jenna ini langsung pergi guys. Walaupun dia pengen minta nomornya Julian, walaupun dia nggak kesampean. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Dania yang datang ke acaranya 7 bulanannya Safira dengan membawa kado pastinya. Dan di situ nih guys ya, ternyata ada Rafael dan juga Tante Lestari yang mau hadir ke acara 7 bulanannya Safira. Nah, di situ nih guys ya, Rafael ini bingung dengan sikap mamanya kenapa pengen hadir ke tempatnya 7 bulanannya Safira. Padahal kan tidak diundang. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Mama Lestari itu mau memberikan kejutan buat keluarganya Safira. Karena ini kan 7 bulanannya Safira, otomatis semua keluarganya itu pasti hadir. Dan di acara itulah yang membuat ya nanti akan ada surprise dari Tante Lestari. Nah, di situ yang masih membuat Rafael bingung itu surprise apa gitu loh. Nah, mengenai surprise-nya apa itulah yang tidak dikatakan oleh mamanya Lestari. Karena namanya kejutan ya akan jadi kejutan, biar saja nanti anaknya tahu ketika ada di tempatnya 7 bulanannya Safira. Karena ini akan jadi berita yang paling luar biasa dan tentunya ini kejutan yang sangat membuat semuanya merasa terkaget-kaget gitu loh. Nah, ternyata di situ nih guys ya, 7 bulanannya Safira itu kan memang disiapkan tuh semua dari kembang-kembangnya, itu disiapkan ya, kelapanya. Di situ sudah disiapkan semua ya guys ya, dari stafnya. Ya, dari karyawan yang sudah menyiapkan semuanya dan pastinya di situ acaranya akan berjalan dengan lancar. Dan di situ nih guys ya, semua orang di situ nih guys ya, yang ada di tempat Akiko hanya Tante Wulan disuruh menuju ke belakang halaman rumah supaya bisa ya melaksanakan acara yang kedua, yaitu acara 7 bulanannya Safira. Dan sementara Mama Gina itu masih berada di situ nih guys ya, melihat ternyata di situ ada ya Dania. Dan Dania itu tidak diperbolehkan masuk ya sama Mama Gina. Namun ya di situ ya Dania tetap pengen masuk karena walau bagaimanapun ini adalah acara 7 bulanan adiknya Safira, dan membuat Dania itu berusaha tetap ingin masuk karena walau bagaimanapun ya Safira itu adalah adiknya. Namun ternyata di situ tidak diperbolehkan oleh Mama Gina karena Mama Gina merasa bahwa Dania itu adalah orang yang tukang bikin onar, tukang bikin masalah gitu loh. Nah, di situ terjadi keributan lagi tuh antara Mama Gina dengan Dania. Karena Dania pengen masuk, ya ternyata tidak diperbolehkan oleh Mama Gina. Dan di situ makanya terjadi keributan. Nah, sementara acaranya itu sudah mau berjalan di situ nih guys ya. Tante Wulan semuanya itu sudah ada di acara belakang rumah di situ nih guys ya, yang mau merayakan 7 bulanannya Safira, dan pastinya acaranya akan sangat megah. Namun sementara Dania malah justru tidak diperbolehkan masuk gitu loh. Karena Dania tuh selalu bikin onar, selalu bikin masalah. Setiap ada Dania selalu ada masalah. Nah, di situ Dania tidak peduli dengan larangannya Tante Gina karena walau bagaimanapun dia pengen ketemu dengan adiknya Safira. Membuat Dania itu nih guys ya berteriak-teriak memanggil nama Safira supaya Safira itu mendengar. Karena apa? Tujuan dia datang kemari itu bisa ketemu dengan adiknya karena dia sudah kangen dengan Safira. Jadi ya acara 7 bulanannya itu pastinya akan megah sekali gitu loh ya, karena di situ Safira mengundang juga Dania dan seluruh kerabatnya harus hadir. Nah, ternyata Dania itu tidak diperbolehkan hadir, tetap membuat Dania nekat untuk hadir karena walau bagaimanapun dia harus segera bertemu dengan Safira dan memberikan kado gitu loh. Mama Gina ini berusaha untuk melarang Dania dengan sangat keras dan membuat Dania ini justru malah berteriak-teriak supaya di situ adiknya Safira tahu bahwa Dania itu ada di saat Safira itu punya acara 7 bulanan gitu loh. Makanya membuat Dania berusaha teriak-teriak memanggil nama Safira agar Safira itu mendengar. Dan ketika acara itu mau dimulai, membuat Julian dan Safira merasa ada
Dania yang membutuhkan bantuannya. Dan di situ nih guys ya, acaranya 7 bulannya akhirnya ditunda sebentar nih guys, karena Safira itu merasa mendengar suara kakaknya Dania, sehingga membuat Dania itu harus dihampiri Safira dan Julian. Dan di situ ya Mama Gina itu merasa melarang apapun yang terjadi Dania tidak boleh masuk. Ya karena ini adalah rumahnya Mama Gina, yang memberikan acara ini adalah Mama Gina, yang punya acara adalah Mama Gina. Jadi semua yang boleh masuk itu adalah sesuai dengan keinginannya Mama Gina. Dan disitulah Dania tetap ya guys ya berusaha untuk meneriakkan Safira, dan kemudian Safira akhirnya bertemu dengan Dania dan memeluk Dania, karena memang Dania sudah pastinya kangen dengan Safira, begitupun Safira yang sudah kangen dengan Dania, karena selama 5 bulan ini sudah lama tidak ketemu dengan Dania. Makanya membuat Safira heran kenapa Mama Gina itu melarang gitu loh. Bahkan di situ nih guys ya, Safira itu berusaha minta izin kepada Mama Gina agar kakaknya itu Dania diperbolehkan untuk masuk. Namun tetap ya, Mama Gina itu tidak memperbolehkan Dania untuk masuk karena Dania itu tukang bikin masalah. Dan oleh karena itulah yang membuat ya mamanya berusaha untuk melarang tetap, karena dia nggak suka dengan Dania intinya. Nah di situ nih guys ya, Safira berusaha tetap ya minta bantuan kepada Mama Gina untuk